Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering merasa sangat kehilangan untuk sesuatu yang sebetulnya bukan milik kita. Bisa jadi Allah ambil begitu saja atau Allah perintahkan untuk mengeluarkannya. Kita mungkin sayang dengan rumah kita, tapi suatu waktu harus dikeluarkan karena ada suatu dan lain hal. Atau mungkin kita sayang sekali atas kendaraan mobil yang kita cita-citakan, yang kita inginkan sejak lama, kemudian hilang begitu saja, dicuri. Atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu untuk kita mengeluarkannya. Itu adalah segala kehilangan yang mungkin kita tidak inginkan. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Hanya saja kalau terkait dengan kewajiban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat ganda. Dalam hal ini diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkurban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan pahala yang berlipat-lipat. Tidak ada orang yang pada dasarnya secara manusiawi mau berkorban, tapi karena ini kewajiban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan dengan sedikit memaksa, karena sifat perintah itu adalah diantaranya memaksa untuk umatnya agar taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya orang yang tidak akan merasa terpaksa dengan apa yang Allah harapkan, apa yang Allah inginkan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka kurban itu sendiri sebetulnya masuk pada kategori qatlul hubbi, yaitu sesuatu yang menekan, sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak lazim untuk direstui oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan berlipat ganda atas apa yang dikeluarkan atau dikorbankan oleh kita. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu dua nama anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, dua adik kakak. Di antaranya Qabil itu adalah seorang petani, maka dia diperintahkan untuk kurban sesuai dengan kadar profesinya. Kemudian Habil adalah seorang peternak, dia pun diperintahkan untuk berkurban sesuai dengan profesinya sebagai peternak, yaitu mengorbankan hewan ternaknya atau hewan yang dipeliharanya. Dan cara berkurbannya sendiri adalah diperintahkan untuk memilih yang terbaik. Sayangnya, Qabil biasanya memilih yang biasa-biasa saja, sementara Habil itu biasanya memilih yang terbaik. Nah, biasanya yang diterima itu adalah kurbannya Habil atau adik dari Qabil itu sendiri. Nah, mungkin karena merasa dimarginalkan atau merasa tidak diperhatikan dan kurbannya selalu tidak diterima, apalagi dibumbui dengan perjodohan yang tidak disetujui oleh Qabil, maka dalam Al-Quran dikisahkan pembunuhan pertama yang terjadi di dunia, yaitu Qabil membunuh Habil. Kemudian diceritakan juga dalam Al-Quran, yaitu kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya. Tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dia merasa ragu, dan malam 9 Zulhijjah dia bermimpi kembali. Kemudian esok harinya tanggal 10 dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun melaksanakan kurbannya dengan terlebih dahulu berdialog dengan anaknya. Dan karena Ismail itu adalah anak yang soleh, bahkan dia justru menganjurkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan keduanya menjadi hamba yang muhsinin. Kemudian ketika tiba saatnya untuk dikurbankan, Nabi Ismail berujar kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahanda, supaya mengencangkan ikatannya agar dia tidak banyak bergerak, kemudian agar menjauhkan pakaiannya agar tidak terpercik darah sehingga ibundanya merasa sangat sedih. Itu adalah kisah kurban yang kemudian kurban itu sendiri ya pasti tidak terjadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Kurban itu kemudian diganti dengan domba yang sangat besar, dan syariat itu berlanjut hingga Nabi Muhammad SAW.
Secara hukum, kurban menurut 3 mazhab itu hukumnya sunnah muakkadah. Kecuali mazhab Hanafi berpendapat bahwa kurban itu adalah kewajiban atau hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala taqrabanna musallana." Barang siapa yang sudah mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat pada tempat sujudku. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya untuk berkurban sebagai syariat yang sudah turun-temurun. Adapun jenis hewan ternak yang boleh dikurbankan dalam Islam adalah yang pertama, yang paling kecil adalah domba atau kambing, kemudian yang menengah sapi atau kerbau, kemudian yang paling besar adalah unta. Andai kita mau berkurban tapi tidak bisa berkurban langsung satu unta atau satu sapi atau satu kerbau, maka boleh patungan untuk sapi, kerbau, dan unta. Untuk sapi atau kerbau boleh hingga 7 orang, untuk unta boleh hingga 10 orang. Adapun domba ya tentu tidak demikian. Adapun usia hewan ternak yang boleh dikurbankan, untuk unta itu minimal usia antara 5 tahun. Untuk kerbau dan sapi sekitar 2 tahun. Dan untuk domba atau kambing sekitar setengah sampai 1 tahun usianya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk secara sah hewan yang dikurbankan itu adalah hewan itu betul-betul sehat dan gemuk. Maka terkait dengan kesehatan fisiknya, hewan kurban yang tidak boleh dikurbankan yaitu dalam kondisi sakit. Kemudian cacat matanya, pincang atau cacat kakinya, kemudian hewan yang terlalu kurus sehingga ketika disembelih dagingnya sangat sedikit. Itu adalah larangan hewan yang dikurbankan. Adapun waktu berkurban sesuai kesepakatan jumhur ulama, dan itu juga ditopang dengan dalil-dalil yang sahih, Rasulullah SAW biasanya berkurban pas hari Nahar atau hari Idul Adha. Tapi boleh juga untuk melakukan kurban di hari Tasyrik, di Ayyamut Tasyrik, itu tanggal 11, 12, dan 13. Adapun hikmah yang bisa diambil dari kewajiban kurban itu sendiri adalah yang pertama, yang paling pokok adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kurban ini adalah ibadah sosial, maka dampaknya untuk kehidupan sosial adalah kita bisa saling berbagi, saling menyayangi, sehingga kehidupan muamalah menjadi sangat bagus. Dan ini adalah sebagai sampel saja, sebagai contoh bahwa idealnya kita sebagai manusia untuk selalu berbagi dengan siapapun tanpa ada lintas sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Artinya kurban ini boleh dikonsumsi oleh siapa saja karena memang ini adalah ibadah sosial. Dan ini sebagai petunjuk bahwa setiap saat pun idealnya kita harus dibiasakan berkurban. Cuman kewajiban kurban yang pokoknya itu adalah setahun sekali. Tapi setiap saat kita dianjurkan untuk berkurban. Andai umpamanya di hari-hari yang lain kita punya keleluasaan rezeki, tidak harus menyembelih atau tidak harus umpamanya ditentukan waktunya kapan saja kita punya, kemudian kita berkurban, yaitu lebih baik. Karena berkurban setahun sekali itu hanya sebagai sampel kemanusiaan saja. Dan itu untuk memberikan motivasi pada kita agar selalu berkurban setiap saat. Demikian penjelasan singkat tentang kurban. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.